Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai demokrasi dalam sistem NKRI. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama ada Aloysius Rainer, kedua Christina, ketiga Anissa Sabrina, keempat Joyner Sondak, kelima Jessica Abigail, keenam Raymond Yosia, ketujuh ada Amadea Ega Regita, dan kedelapan Marta Indah Larasati. Terima kasih kami ucapkan kepada jajaran Rektorat Universitas Brawijaya dan Dekan Via UB selaku dosen pengampu Profesor Komariatus Solihah telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai demokrasi dalam sistem NKRI. Daftar isi yang akan kami bahas adalah dasar hukum, tinjauan empiris, tinjauan teoritis, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Untuk materi pertama, saya persilahkan Rainer. Oke, yang pertama adalah dasar hukum. Dasar hukum yang dipakai adalah UUD 1950 ayat 1 pasal 1 dan 2. Pasal 1 ayat 1 berbunyi Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federal. Kemudian dalam ayat 2 berbunyi kedaulatan Republik Indonesia ada di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat periode lama, yang pertama dibagi menjadi kedua, yang pertama itu demokrasi liberal. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 150 tahun 1999 tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 atau yang lebih dikenal sebagai Dekret Presiden 5 Juli 1999. Adalah dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada 5 Juli 1999. Yang kedua, demokrasi terpimpin berdasarkan ketetapan MPRS nomor 8 MPRS 1965 tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif, revolusioner, dan berpusat sesuai dengan Nasakom. Untuk tinjauan empiris, jurnal terdahulu menjadi pembanding dalam pembuatan makalah ini. Adapun bentuk jurnal yang kami gunakan sebagai acuan yaitu jurnal dari dosen tetap Fakultas Usuluddin IAIN Raden Intan Lampung untuk menyelesaikan pendidikan master di Unila yang berjudul Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan Indonesia. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa ada 3 konsep demokrasi Pancasila, yaitu konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai asli masyarakat Indonesia yang melekat kepadanya seperti desa, demokrasi, rapat kolektif, musyawarah, dan lain sebagainya. Lalu kedua ada demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia, yaitu keniscayaan. Dan yang ketiga ada periodisasi implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, masa liberal yang terdiri dari masa demokrasi liberal, masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi masa transisi, dan pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Menurut Sudarsono menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan. Menurut Sidney Hook, menyatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Selanjutnya, menurut Muhammad Mahfud MD, demokrasi sebagai suatu sistem politik sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokrasi hanya akan menjadikan hukum yang elitis dan represif. Indonesia sebagai negara hukum juga mengimplementasikan demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara.
Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan dengan satu sama lainnya, tidak dapat dipisahkan. Karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuatan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Pada sisi yang lain, negara hukum memberikan patokan bahwa yang pemerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum. Dalam tataran praksis, prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan benar-benar mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Sedangkan dalam negara yang berdasarkan atas hukum, dalam hal ini hukum harus dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam suatu negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi. Selanjutnya, hasil pembahasan mengenai demokrasi sebagai landasan NKRI. Pancasila sebagai landasan ideal menjadi dasar bagi memantapkan pemahaman konsepsi wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan sendiri dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan sistem demokrasi, kesatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural, mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya pengertian demokrasi. Semenjak amandemen kedua UUD 1945, negara kita adalah negara hukum yang mengakui bahwa berkuasa adalah rakyat. Menurut UUD 1945, pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang mengakui bahwa rakyat yang memiliki kekuasaan tertinggi. Bukti Indonesia menggunakan landasan demokrasi yaitu yang pertama adanya perlindungan konstitusional. Proteksi konstitusional adalah adanya perlindungan dari negara kepada rakyatnya mengenai hak-hak asasi manusia secara konstitusional. Menurut penjelasan dalam UU nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kedua, adanya lembaga pengadilan yang bebas dan tidak memihak. Di dalam melaksanakan proses peradilan tidak akan mendapat pengaruh dari manapun dan tidak boleh memihak kepada siapapun. Pada pasal 1 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Yang ketiga, adanya pemilihan umum yang bebas. Terselenggaranya pemilihan umum dengan tanpa adanya paksaan dan penekanan kepada rakyat yang melakukan hak pilihannya. Menurut pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan jujur serta adil. Langsung dalam hal ini artinya bahwa rakyat memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya. Yang keempat, adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat. Rakyat berhak mendapatkan jaminan dalam hukum untuk dapat mengeluarkan pendapat baik serta tertulis maupun lisan, baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Undang-undang ini sebagai perwujudan dari pasal 28 UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkan undang-undang tersebut bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak asasi manusia yang merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kelima, ada kebebasan berserikat dan melakukan oposisi. Adanya jaminan dalam hukum bagi rakyat untuk mendirikan perserikatan atau partai politik
yang didirikannya tersebut, dan rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan oposisi atau kritik yang membangun, baik melalui wakil rakyat maupun tidak, asalkan menurut peraturan perundang-undangan. Jaminan atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi setiap orang atas kebebasan mengeluarkan pendapat secara konstitusional dimuat dalam pasal 28E ayat 3 dan dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang 1945 bersamaan dengan kebebasan berserikat dan berkerumun. Yang terakhir, adanya pendidikan sivik. Pendidikan kewarganegaraan dapat dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu melalui jalur pendidikan formal dan juga pendidikan non-formal. Pertama, pendidikan kewarganegaraan formal. Kita menyadari bahwa ancaman daripada permulaan Orde Reformasi yang mengarah pada tantangan non-fisik dan gejolak sosial. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam bentuk bela negara dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis dari luar maupun dalam, secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang kedua, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah pendidikan melalui luar sekolah. Keikutsertaan setiap warga negara dalam pendidikan kewarganegaraan ini merupakan salah satu wujud dari hak dan kewajiban dalam bela negara. Jadi, pendidikan tidak hanya di dalam lingkup sekolah, tetapi juga mencangkup lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga ada implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia. Konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya. Tujuannya memberikan dasar demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. Proses demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut dibagi ke dalam 5 periodisasi dan tahapan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pertama ada pelaksanaan demokrasi masa revolusi. Pada masa itu, penyelenggaraan pemerintah dan demokrasi Indonesia belum berjalan baik. Hal itu dikarenakan Indonesia masih berjuang melawan Belanda yang ingin kembali ke Indonesia dan adanya revolusi fisik. Berdasarkan pada konstitusi negara, yaitu Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Dalam masa itu, pemerintah juga memfokuskan untuk pembentukan pemerintahan demokratis. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara absolut, maka dilakukan serangkaian kebijakan seperti maklumat pemerintah untuk menciptakan pemerintahan demokratis. Dengan kebijakan tersebut, terjadi perubahan dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Sistem pemerintahan berubah menjadi sistem pemerintahan parlementer. Cita-cita dan proses demokrasi pada masa itu terhambat oleh revolusi fisik menghadapi Belanda dan pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Yang kedua ada pelaksanaan demokrasi Orde Lama. Masa demokrasi liberal. Proses demokrasi pada masa sebelumnya hingga masa ini dinilai gagal. Kegagalan praktik demokrasi parlementer atau liberal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama ada dominannya politik aliran. Yang kedua, adanya landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah. Yang ketiga, tidak mempunyai para anggota konstituante dalam bersidang menetapkan dasar negara, sehingga keadaan menjadi berlarut-larut. Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1969. Dengan turunnya dekret Presiden tersebut, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin. Lalu kedua, masa demokrasi terpimpin. Pengertian dasar demokrasi terpimpin menurut ketetapan MPR S nomor 8 tahun 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintik musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin sebagai berikut, yaitu dominasi presiden. Artinya Presiden Soekarno dapat sangat berperan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang kedua ada terbatasnya peran partai politik. Yang ketiga berkembangnya pengaruh PKI dan militer sebagai kekuatan sosial politik di Indonesia. Lalu yang ketiga ada pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru. Masa ini dimulai tahun 1966 yang bercirikan pada kuatnya kekuasaan presiden dalam menopang dan mengatur seluruh proses politik yang terjadi. Lembaga kepresidenan telah menjadi pusat dari seluruh proses politik dan kenegaraan.
Akibatnya secara substantif tidak ada perkembangan demokrasi dan justru derajat demokrasi. Orde Baru sesungguhnya telah mampu membangun stabilitas pemerintah dan kemajuan ekonomi. Namun makin lama semakin jauh dari semangat demokrasi dan kontrol rakyat. Pemerintahan Orde Baru berakhir pada saat Presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri dari kekuasaannya pada tanggal 29 Mei 1998. Berakhirnya Orde Baru membuka jalan munculnya masa transisi dan periode reformasi. Pelaksanaan yang keempat ada pelaksanaan demokrasi transisi. Pada masa transisi banyak sekali pembangunan dan perkembangan ke arah kehidupan negara demokratis. Beberapa pembangunan ke arah demokrasi tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, keluarnya ketetapan MPR RI dalam sidang istimewa sebagai awal perubahan sistem demokrasi secara konstitusional. Yang kedua, adanya jaminan kebebasan pendirian partai politik ataupun organisasi kemasyarakatan secara luas. Yang ketiga, melaksanakan pemilihan umum yang bebas dan demokratis dengan diikuti banyak partai politik. Terbukanya kesempatan yang luas dan untuk warga negara dalam melaksanakan demokrasi di berbagai bidang. Demokrasi saat itu menjadi harapan banyak orang sehingga euforia demokrasi. Lalu yang kelima, pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Di masa reformasi ini, demokrasi semakin berjalan baik di Indonesia. Terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi penting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang 1945 yang dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen tahun UUD 1945 adalah pertama, amandemen kedua tahun 2000, yang kedua amandemen ketiga tahun 2001, dan yang ketiga amandemen keempat tahun 2002. Jika dilihat dari prosesnya, kita sekarang berada dalam demokrasi reformasi. Meskipun pada masa reformasi banyak peningkatan prinsip dengan tujuan demokrasi, implementasi demokrasi saat ini dinilai kurang terrealisasikan sepenuhnya dan hanya sebatas prosedur. Terlebih di era pandemi COVID ini yang dilihat tengah bergerak ke bentuk model pasca demokrasi. Maksudnya penerapan sistem demokrasi yang kurang terarah. Karakter seperti peran partai dan kelembagaan pemerintah lainnya melemah, mengurangannya kepemimpinan berpolitik, melemahnya penerapan nilai-nilai demokrasi, penegakan hukum yang tebang pilih dan lainnya, maraknya manipulasi informasi dan politik uang, dan lain-lain. Karakter itulah yang membuat Indonesia berada di peringkat 3 dalam kategori demokrasi yang cacat, menurut hasil studi Economist Intelligence Unit. Selanjutnya, kesimpulan dari apa yang telah kami bahas adalah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi sebagai suatu sistem politik yang sangat erat sekali hubungannya dengan hukum. Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan baik, bahkan mungkin menimbulkan anarki. Sebaliknya, hukum tanpa sistem politik yang demokratis hanya akan menjadi hukum yang elitis dan represif. Sejak amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, negara kita adalah negara hukum yang mengakui bahwa yang berkuasa adalah rakyat, yaitu demokrasi. Kemudian, untuk implementasinya, konsep demokrasi Pancasila digali dari nilai masyarakat asli Indonesia, dengan nilai-nilai yang melekat kepadanya. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar demokrasi yang sesuai dengan sifat kehidupan masyarakat asli Indonesia. Proses demokrasi yang digali dari kearifan budaya Indonesia tersebut dibagi ke dalam 5 periodisasi dari tahapan tersebut, yaitu pelaksanaan demokrasi pada masa revolusi, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Baru, pelaksanaan demokrasi masa transisi, dan yang terakhir, pelaksanaan demokrasi masa reformasi. Berikut beberapa saran menurut kelompok kami mengenai demokrasi dalam sistem NKRI. Yang pertama,
Sistem pemerintahan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan hakikat demokrasi, yaitu pemerintah memiliki orientasi kerja untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, implementasi demokrasi dapat berjalan lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, demokrasi di Indonesia, baik dalam hal implementasi dan perencanaan, dapat berjalan dengan beriringan. Yang keempat, masyarakat juga dapat membantu dalam hal implementasi demokrasi dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dengan jujur dan adil, tidak untuk kepentingan diri atau kelompok semata. Sekian presentasi kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.